Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa setia menuntun dan memberkati kami. Kembali ya Allah, kami berkumpul di dalam satu persekutuan di rumah kami masing-masing, dalam melewati persekutuan kebaktian rumah tangga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan ya Allah, Engkau tuntun dan memberkati kami, sehingga seluruh rangkaian kebaktian rumah tangga ini dapat berlangsung dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Allah, kebenaran firman-Mu akan kami buka, kami baca dan kami pelajari. Kami mohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang kami percaya memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman ini. Sehingga ketika kami membaca dan kami belajar firman ini, kami diberikan kemampuan untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami, sehingga bersama-sama kami dapat belajar firman ini dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian rumah tangga saat ini, kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-6 hingga pada ayatnya yang ke-10. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6 hingga pada ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, "Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan bernyanyi bersama dari nyanyian pelengkap Kirung Jemaat nomor 15. Kita mulai. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat
kita akan merenungkan dengan sebuah tema, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Nah, saudara-saudara yang diberkati, banyak orang hanya menginginkan hasil yang lebih baik tanpa mau mengerjakannya dengan baik. Jika kita ingin menuai pada hari esok, maka mulai sekarang kita harus berani untuk menabur lebih banyak dan mengerjakannya dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-6 berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Nah, saudara-saudara, simak cerita ini. Ada seorang petani, dia memiliki lahan yang sangat luas. Dia sangat menginginkan hasil panen yang berlimpah-limpah. Ketika masa panennya tiba, dia sangat kecewa karena hanya mendapati sebakul buah saja. Dia terpukul dan menganggap bahwa Tuhan tidak memberkati. Petani itu tidak menyadari bahwa dia menuai sesuai dengan apa yang dia tabur. Saudara-saudara, pada lahan yang luas itu, petani ini hanya mempunyai 1 pohon buah saja. Tentunya, dia hanya akan memanen sebanyak buah yang ada di pohon itu. Petani itu takkan pernah mendapatkan lebih jika dia tidak mengubah cara berpikir. Bagaimana dia akan menuai yang banyak kalau hanya 1 pohon saja di lokasi yang luas? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-9, kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menyampaikan pesan khusus agar mereka tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, karena pada saatnya kita akan menuai. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kekristenan ada hukum yang berlaku bagi setiap orang percaya, yaitu hukum tabur tuai. Ini seringkali dianggap sepele dan dilupakan begitu saja oleh banyak orang Kristen, sehingga mereka menjalani hidupnya dengan sembrono. Kita lupa bahwa apa yang kita perbuat kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam surat Ibrani pasal 4 ayatnya yang ketiga, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mempunyai banyak ladang dalam kehidupan kita. Kita pun juga memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh berkat-berkat yang melimpah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang telah kita usahakan pada ladang-ladang kita? Sudahkah kita mengerjakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Saudara-saudara, jika kita menanam kejujuran, kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai teman. Jika kita menanam kerendahan hati, kita akan menuai penghargaan. Jika kita menanam ketekunan, kita akan menuai kepuasan. Dan jika kita menanam kerja keras, kita akan menuai kesuksesan. Nah, saudara-saudara, jika kita menanam pengampunan, kita akan menuai pemulihan hubungan. Saudara-saudara, perhatikan
benih apa yang kita tanam saat ini. Apa yang kita tanam saat ini akan menentukan apa yang akan kita tuai nantinya. Kalau saat ini kita tanam kebaikan, maka saudara kita akan menuai teman. Jika kita menanam kerendahan hati, saudara dan saya, kita akan menuai penghargaan. Dan jika kita menanam ketekunan, kita akan menuai kepuasan. Terlebihnya ketika saudara dan saya, kita menanam kerja keras, kita akan menuai kesuksesan. Dan ketika kita menanam pengampunan, kita akan menuai pemulihan hubungan. Mari saudara-saudara, perhatikanlah dan renungkanlah dalam diri kita masing-masing. Benih apa yang sudah kita tanam? Dan yakinlah, pada waktunya, apa yang kita tanam di dunia ini, kelak saudara dan saya kita akan menuai. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara dan saya untuk terus menabur yang terbaik, sehingga kita saatnya akan menuai yang terbaik juga, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini dengan tema apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Mazmur nomor 105. Kita bernyanyi pada ayatnya yang pertama, sementara kita menjalankan persembahan syukur. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan nama-Nya, masyurkan perbuatannya. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syukur, persembahan, dan doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa setia menuntun dan memberkati kami. Kami bersyukur dalam persekutuan kebaktian rumah tangga ini. Dengan sukacita kami boleh memuji-muji Engkau dengan puji-pujian kami. Kami sudah boleh duduk dengan tenang di rumah kami masing-masing, merenungkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah ya Allah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami, untuk kami mampu mempraktekkan kehendak-Mu melalui firman saat ini. Sehingga saat ini kami senantiasa berusaha untuk terus menanam, menabur benih-benih kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada saatnya kami akan menuai sesuai dengan apa yang kami tabur di dalam dunia ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di dalam jemaat Bukit Sion Mamuju, Gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati mulai dari rumah tangga yang pertama sampai kepada rumah tangga yang terakhir dengan berbagai-bagai pergumulan, impian dan harapan mereka. Hamba-Mu percaya ya Allah, Engkau mendengarkan setiap gumul dan juang setiap umat-Mu di dalam jemaat ini. Sehingga di dalamnya Engkau sendirilah yang akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu berlaku dalam setiap jemaat. Khususnya kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami yang saat ini diperhadapkan dengan situasi penyebaran virus corona, membuat kami
kami harus berdiam diri di rumah kami masing-masing. Seluruh aktivitas yang kami lakukan semuanya di rumah. Ya Tuhan, tuntun dan sertai kami. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati tim medis. Tuhan memberkati aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan memberkati pimpinan gereja kami mulai dari tingkat PGI, tingkat sinode GKSB, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan jaga lindung dan berkati, sehingga setiap apa yang diputuskan oleh setiap pimpinan bangsa dan negara kami, keputusan-keputusan yang diambil, kami percaya semuanya dipenuhi dengan hikmat daripada Allah. Kami berdoa menyerahkan setiap tim medis yang bergandengan tangan dengan aparat keamanan dalam pemutusan rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati mereka. Ada begitu banyak korban yang sudah diperhadapkan dengan penyebaran virus corona ini. Tapi kami percaya kepada-Mu ya Allah. Engkau senantiasa memberkati setiap tim medis, para aparat keamanan TNI dan Polri, seluruh kehidupan kami warga, jemaat dan khususnya masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh senantiasa menaati apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan bangsa dan negara, bahkan di daerah kami masing-masing, sehingga pemutusan penyebaran virus corona ini dapat terjadi tepat pada waktunya, sehingga kami boleh kembali hidup dengan damai, dengan aman. Kami boleh kembali bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu, baik mereka yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup, mereka diperhadapkan dengan duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Kami mohon Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh dikuatkan, dihiburkan untuk sanggup menghadapi hari-hari kehidupan mereka di dalam dunia ini. Kami berdoa menyerahkan majelis pekerja jemaat, baik sebagai pendeta jemaat, baik sebagai penatua dan syamas. Kami berdoa menyerahkan semua kami yang berperan saat ini, baik yang sebagai pemain musik, baik sebagai singers, baik anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pengambilan gambar saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian pelayanan yang kami jalani semuanya boleh terlaksana bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami percaya semuanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam kebaktian rumah tangga ini, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah memberi, sehingga ketika mereka memberi, mereka tidak berkekurangan. Tapi ketika mereka memberi, berkat-Mu senantiasa dicurahkan di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, biarlah mereka boleh mengelola dengan jujur dan takut kepada Tuhan, sehingga seluruh persembahan ini menjadi berkat bagi perluasan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah kehidupan kami, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah boleh usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.